Hai, Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 508 bertepatan dengan bab ke 2455. Karena itu Yoiko ingin membawa bawahan setianya Tanaka Koichi dan adiknya itu Emi pergi ke Jinling. Itu Nanako pun menunda waktu keberangkatan penerbangan dan membatalkan rencananya untuk naik helikopter ke bandara. Bagi itu Yohiko dan Tanaka Koichi yang kedua kakinya diamputasi, naik helikopter sangat tidak nyaman dan merepotkan. Jadi itu Nanako mengatur sekelompok mobil sekaligus membawa asisten dan pelayan yang diperlukan. Belasan orang bepergian ke Bandara Narita, Tokyo dengan mobil. Demi mengasuh ayah, itu Nanako duduk di mobil yang sama dengan itu Yohiko. Saat mobil melaju menuju bandara, hati itu Nanako penuh kegembiraan. Berpikir dirinya akan segera tiba di Jinling, tempat Chen tinggal. Itu Nanako sangat ingin menelponnya sekarang juga untuk memberitahunya kabar ini. Namun itu Nanako tidak ingin mengutarakan tujuan pergi ke Jinling dengan terlalu jelas. Kali ini dia punya beberapa alasan bagus untuk menjelaskan tujuan pergi ke Jinling. Dengan alasan pertama adalah dia ingin melihat Song Wanting serta anjing Akita yang dia berikan kepada Song Wanting. Alasan kedua adalah dia juga ingin menonton konser Gyugyue. Dia amat menyukai Gyugyue dan selalu ingin mencari kesempatan untuk menonton konsernya. Alasan ketiga adalah membawa Momotaro untuk Kin Oksu. Karena Kin Oksu juga menyukai anjing Akita, dia berjanji melalui Song Wanting bahwa dia akan memberikan satu ekor anjing Akita untuk Ken Oksu. Namun ketiga alasan ini hanyalah alasan belaka. Motivasi sebenarnya yang mendorong itu Nanako untuk melakukan perjalanan jauh ke Jinling adalah karena dia merindukan Yichen setiap hari. Dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya, tapi dia tidak ingin mengekspresikan niat aslinya ini terlalu jelas karena dia khawatir itu akan membuat Yichen merasa tertekan. Itu sebabnya dia menggunakan tiga alasan yang masuk akal ini untuk menjelaskan tujuan dirinya pergi ke Jinling, kemudian baru menghubungi Yichen setelah tiba di Jinling. Dengan demikian dia pun dapat menyembunyikan niat aslinya yang hanya ingin bertemu Yichen. Pada saat ini itu Emi yang sedang duduk di sebelah sopir berkata kepada itu Yohiko, "Kak, aku sudah pesan hotel di Jinling. Kali ini kita inap di Hotel Buckingham Palace. Aku sudah pesan kamar presidential suite dan beberapa suite mewah di sebelahnya." Itu Yohiko mengangguk pelan berkata, "Emi, kamu bisa ambil keputusan untuk hal-hal ini. Tidak perlu lapor padaku." Itu Emi buru-buru berkata, "Baiklah kakak." Saat berbicara itu Nanako tiba-tiba menerima telepon dari Kawanare. Saat ini Kawanare sedang duduk di mobil Mercedes-Benz di depan. Itu Nanako mengangkat telepon dan bertanya, "Kawana, ada apa?" Kawanare berkata dengan tergesa-gesa, "Begini Nona, Su Saudau dari keluarga Su di Yanjing baru saja menelpon saya. Dia mengatakan di telepon bahwa dia berharap bisa berdiskusi dengan kita tentang kerangka kerjasama." Keluarga Su itu Nanako mengernyit berkata tanpa ragu, "Bukankah kita berhenti bekerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk sementara waktu ini? Kamu langsung tolak saja dia." Kawanare menjelaskan, "Nona, kerjasama keluarga Su kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kondisi keseluruhan sangat bermanfaat bagi grup itu." "Sangat bermanfaat?" Itu Nanako bertanya dengan penasaran, "Seberapa besar manfaatnya?" Kawanare menjelaskan secara rinci, "Nona,
keluarga Su telah dicabut izin pelayaran karena mereka membuat masalah besar di Tiongkok. Sekarang sejumlah besar kapal pengangkut mereka hanya dapat berlabuh di pelabuhan Tiongkok. Mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan. Maksud keluarga Su adalah mereka ingin mendirikan perusahaan patungan dengan kita, kemudian memindahkan semua kapal ke bawah nama perusahaan patungan. Kita tidak perlu keluar modal apapun, kita hanya perlu mendapatkan kualifikasi di Jepang. Mereka akan mengoperasikan semuanya sendiri, sementara kita diberi laba 20%. Itu nanaku berseru dengan kaget. 20% laba. Keluarga Su begitu murah hati? Kawan Are berkata, Susaudau memang berkata seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa proporsi pembagian labanya masih dapat didiskusikan. Aku rasa meskipun kita meminta 30% laba, mereka juga tidak akan keberatan. Itu nanaku terdiam sejenak lalu berkata, Kawana, jangan respon dia dulu. Aku selalu merasa bahwa keluarga Su tidak memiliki batas moral dasar dalam melakukan sesuatu. Jika ini bukan pilihan terakhir, kita sebaiknya tidak usah bekerja sama dengan keluarga seperti mereka. Oke, kawan Are tidak banyak membujuk dan aku segera menjawab, kalau begitu aku akan mengabaikannya dulu. Setelah mematikan telepon, itu Yuhiko bertanya, ada apa? Keluarga Su mau kerjasama dengan kita? Iya ayah. Begitu berbicara tentang bisnis dengan itu Yuhiko, itu nanaku langsung menjadi seperti bawahan, berkata dengan hormat, izin pelayaran keluarga Su telah dicabut. Jadi sekarang mereka mau bekerja sama dengan kita karena butuh solusi. Usai berkata dia memberikan penjelasan singkat tentang manfaat yang ditawarkan oleh keluarga Su. Itu Emi yang duduk di sebelah sopir berseru, jika keluarga Su benar-benar dapat memberi kita 30% dari total laba, itu pasti akan menjadi penghasilan tambahan yang sangat besar bagi kita. Toyiko menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sifat dasar keluarga Su adalah keluarga yang sangat egois dalam perdagangan. Dalam pandangan mereka, hanya mereka yang bisa mengambil keuntungan dari orang lain. Orang lain tidak mungkin bisa mengambil keuntungan dari mereka. Saat ini mereka malah bersedia menawarkan keuntungan besar. Ini dapat membuktikan bahwa masalah yang sedang mereka hadapi sangat serius. Begitu kita membantu mereka mengatasi kesulitan, mereka pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke bagian dari keuntungan yang ditawarkan kepada kita. Nantinya mereka pasti akan memikirkan segala cara untuk mengambil kembali uang itu. Benar, itu nanaku mengangguk setuju. Memikirkan aku sama dengan Pemikiran aku sama dengan ayah. Kita harus menjauh dari keluarga seperti keluarga Su. Setengah jam kemudian, sebuah pesawat Gulfstream G650 lepas landas dari bandara Narita, Tokyo. Itu dan aku, ayah dan tantenya sama-sama terbang ke Jinling. Pada saat yang sama, Su Chengpeng berdiri di teras villa tepi danau, menghadap ke danau yang tenang dengan ekspresi dingin. Dia memandang Susadau di sampingnya, bertanya dengan suara dingin, ada apa? Apa keluarga itu belum merespon? Belum. Susadau menjawab dengan jujur, aku menghubungi asisten itu nanaku. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu situasinya kepada itu nanaku. Mungkin itu nanaku butuh waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Si Cempeng menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan tentang hal semacam ini. Jika itu nanaku benar-benar tertarik, dia pasti akan segera menghubungi kita untuk membahas detail kerjasama. Jika dia tidak tertarik, dia pun tidak. Dia pun akan bersikap seperti sekarang, diam tanpa memberi respon. Susado berkata dengan tergesa-gesa. Atau mungkin mereka memang sengaja mau menggantung kita, kemudian cari kesempatan untuk meminta manfaat yang lebih besar. Tidak mungkin, Su Chengpeng berkata dengan dingin. Bahkan jika mereka sengaja menggantung kita, mereka setidaknya akan merespon dulu guna membangun jembatan komunikasi antara kedua belah pihak. Tapi sekarang mereka tidak memberi respon apapun. Kemungkinan besar mereka tidak tertarik sama sekali.
Tengah berbicara, pelayan keluarga Su An Sun berjalan mendekat dan berbisik, "Tuan, pesawat tetua Mai akan tiba di Suhang dalam 1 jam." "Oh," Su Changpeng tersenyum. "Cepat beritahu dapur untuk menyiapkan hidangan mewah. Segera adakan perjamuan untuk tetua Mai. Selain itu, suruh Wu Donghai datang secepatnya." Ketika Wu Donghai menerima pemberitahuan dari Su Ansun, dia kegirangan. Masalah putra bungsunya Wu Qi terus membuatnya khawatir, tetapi dia tahu betul bahwa Yi Chen tidak akan bisa menyembuhkan putranya dalam waktu singkat. Sekarang keluarga Su mengundang Master Feng Shui. Dia tentu berharap master ini dapat membantu dirinya menyelesaikan masalah. Jadi dia segera berkata kepada Su Ansun, "Terima kasih, pengurus rumah Su. Aku akan membawa anakku pergi. Sekarang juga bawa anakku untuk dilihat Master Mai." Begitu Su Ansun mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Jangan, jangan, jangan, jangan. Bukankah anak Anda mau itu setiap 1 jam? Jika itu kebetulan dilihat oleh tetua Mai, entah apa yang akan dipikirkan tetua Mai. Anda sebaiknya datang sendiri dulu. Setelah datang, beritahu situasi putra Anda kepada tetua Mai secara rinci supaya tetua Mai dapat mempersiapkan mental terlebih dahulu." Wudong Hai tiba-tiba merasa panas di wajahnya. Perhatiannya hanya fokus cari kesempatan untuk menyembuhkan putranya, sampai-sampai dia melupakan bahwa putranya sangat ingin dijauhi orang lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pengingatnya, pengurus rumah Su. Kalau begitu aku akan pergi sendiri dulu." Ketika Wudong Hai berangkat ke Villa Su Changpeng yang ada di tepi danau, Chen Jekai menerima laporan dari bawahannya bahwa kamar Presidential Suite yang sering kosong tiba-tiba dipesan oleh keluarga itu dari Jepang. Terlebih lagi, dalam daftar nama yang dikirim oleh keluarga itu ada nama Ito Yohiko. Chen Jekai terkejut. Dia segera melapor kepada Yi Chen. Yi Chen juga amat terkejut dengan ini. Dalam daftar nama yang dikirimkan kepadanya oleh Chen Jekai, dia tidak hanya melihat nama Ito Yohiko, tapi juga ada adik Ito Yohiko, Ito Emi, serta bawahan Ito Yohiko, Tanaka Koichi. Ichen sangat heran. Dia tidak mengerti mengapa Ito Yohiko tiba-tiba datang ke Jinling dan juga membawa Tanaka Koichi. Harus diketahui bahwa anggota badan mereka telah diamputasi. Kini mereka berdua cacat tanpa kaki. Ichen bukan bermaksud menghina orang cacat atau mendiskriminasi orang cacat. Dia hanya tidak mengerti mengapa kedua orang ini nekat datang jauh-jauh ke Jinling, padahal mereka seharusnya akan kesusahan dalam melakukan perjalanan jauh. Setelah dipikirkan lagi, Song Wanting pernah mengatakan bahwa itu Nanako juga akan datang ke Jinling untuk menonton konser Gyukuyi. Kalau begitu, agaknya itu Nanako juga ikut dalam perjalanan kali ini. Alasan kenapa mereka tidak menemukan nama itu Nanako di daftar penghuni hotel pastinya karena itu Nanako tinggal di rumah Song Wanting. Ichen masih agak heran kenapa itu Nanako tidak memberitahunya bahwa dia akan datang ke Jinling. Di sisi lain, Wudong Hai bergegas ke villa tepi danau milik keluarga Su. Setelah tiba, dia tidak bertemu Su Chengpeng dan Su Shaodao, pelayan rumah Su Ansun yang menyambutnya. Su Ansun menempatkannya di ruang tunggu, memperingatkannya, "Tetua Mai akan datang sebentar lagi. Kamu tunggu di sini dulu. Jangan meninggalkan ruangan ini tanpa izin. Duduk saja di sini dan tunggu kabar saya. Mengerti?" Wudong Hai sangat tidak senang dengan sikap arogan Su Ansun. Bagaimanapun Su Ansun bukan anggota keluarga Su. Dia hanya anjing Tuan Su. Selain itu, ada desas-desus bahwa orang ini awalnya tidak bermarga Su. Nama aslinya Dong An Sun. Setelah tinggal di keluarga Su untuk waktu yang lama, dia menemui Tuan Su, memohon kepada Tuan Su untuk memberinya marga Su. Selama berabad-abad, hanya kaisar yang akan memberikan marga kepada menteri dan jenderal militernya. Belum pernah ada cerita di mana
keluarga kaya memberikan marga kepada bawahan mereka, apalagi bawahan yang meminta tuannya untuk memberi mereka marga. Su Ansun adalah orang pertama yang melakukannya. Alhasil dia dicela oleh masyarakat. Tapi Su Ansun sendiri tidak peduli. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menjadi orang kepercayaan Tuan Su Ansun dan tetapi Su Ansun sendiri tidak peduli. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menjadi orang kepercayaan Tuan Su dan membuat Tuan Su benar-benar mempercayainya. Selama dia bisa memiliki masa depan yang cerah, maka tidak terlalu penting. Meskipun Wudong Hai sangat tidak senang pada Su Ansun, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Ketidaksenangannya di depan Su Ansun, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, aku akan menunggu di sini." Su Ansun mengangguk puas, melontarkan satu kata, "Tunggu." Usai itu, pelayan rumah berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Wudong Hai duduk di sofa dengan sedikit kesal, bergumam pada dirinya sendiri, "Sial, beraninya seekor anjing berlagak di depanku. Setelah basa-basi begitu lama, dia bahkan tidak menuangkan segelas air untukku. Dasar brengsek." Setengah jam kemudian, konvoi Rolls Royce melaju ke gerbang villa tepi danau. Su Chengpeng, Su Shaodao, dan Su Ansun pada menunggu di depan pintu. Begitu konvoi berhenti, Su Shaodao melangkah maju dan membuka pintu belakang mobil Rolls Royce kedua. Dalam pintu mobil duduk seorang pria tua dengan rambut uban yang mengenakan setelan tang bersulam hitam. Dia terlihat berusia lebih dari 80 tahun, tetapi terlihat sangat kuat dan tidak terkesan tua sama sekali. Susadao yang berusia lebih dari 50 tahun memandang pria tua di depannya, berkata dengan hormat, "Halo kakek Mai, lama tidak berjumpa." Pria tua tersenyum tipis, meraba dagu, berkata dengan riang, "Kamu Susadao, pada pertemuan sebelumnya kamu masih muda, sekarang kamu sudah parubaya kan?" Susadao berkata dengan hormat, "Kakek Mai, sekarang aku berusia 50 tahun. Aku tidak seperti Anda yang masih terlihat sangat energik di usia tua." Pria tua tersenyum, "Mana ada energik? Ini sudah tua dan keriputan." Su Chengpeng buru-buru berkata, "Susadao, persilakan kakek Mai untuk turun dulu. Jangan biarkan kakek Mai duduk terlalu lama di dalam mobil. Itu tidak baik untuk kesehatan." Susadao tersadar kembali, buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, "Kakek Mai, silakan." Pria tua ini adalah generasi ke-31 dari keluarga Mai, Mai Chengxing. Mai Chengxing sangat terkenal di kalangan Tiongkok Amerika. Meskipun dia masih kalah dari Lai Qinhua, tapi dia sudah dapat disebut sebagai orang berposisi teratas di kelompok Master Feng Shui Chinese Amerika. Karena Lai Qinhua relatif berprofil rendah dan telah datang ke Tiongkok selama beberapa tahun, alhasil Mai Chengxin punya kesempatan untuk bangkit. Mai Chengxin yang berusia 94 tahun belum pensiun. Sampai sekarang dia masih aktif di bidang Feng Shui. Dia sering mengatur dan meramal Feng Shui untuk beberapa orang kaya. Karena kekuatannya memang luar biasa, dia pun disapa Suhu Mai. Kali ini keluarga Su menghabiskan 15 juta dolar Amerika Serikat untuk mengundangnya. Selain uang, semua biaya transportasi dan akomodasinya juga dibayar oleh keluarga Su. Ini sebabnya dia mau datang jauh-jauh dari Amerika Serikat. Pada saat ini, Mai Chengxin mengulurkan tangannya untuk menahan di pundak Su Shaodao, lalu keluar dari mobil. Su Chengpeng bergegas maju, membungkuk dan berkata, "Paman Mai,
Anda telah kelelahan dalam perjalanan jauh ini. Maaf sekali. Mai Chengxin tersenyum dan berkata, Cheng Peng, ayahmu dan aku adalah sahabat baik. Kalau kamu punya masalah, bagaimana mungkin aku tidak bantu? Sambil berkata, pintu di kursi sebelah sopir terbuka. Seorang pemuda berusia 27 sampai 28 tahun turun dan berjalan ke arah pria tua, menyapa dengan hormat, "Kakek." Mai Chengxin mengulurkan tangan untuk menariknya ke sisi, berkata sambil tersenyum, "Cheng Peng, susah tahu, biar aku kenalkan kepada kalian. Ini cicit sulungku, Mike." Mike? Susah tahu bertanya dengan secara naluriah, "Apa itu nama Inggris atau nama Mandarin?" Pria muda tersenyum dan berkata, "Paman Su, Mike adalah nama Mandarinku. Nama Inggrisku juga Mike." Mai Chengxin tersenyum. Orang muda lebih modis. Ketika ayah Mike memberinya nama, dia sengaja memberinya nama yang cocok untuk kedua bahasa. Su Changpeng buru-buru berkata, "Nama ini sangat menarik. Kebetulan dia bermarga Mai juga. Satu nama untuk dua penggunaan, satu batu kena dua burung. Ini sungguh luar biasa." Mai Chengxin melambaikan tangan. "Cheng Peng, jangan membual tentang ayahnya di sini. Nama Mac cuman agak lucu, tiada yang hebat." Si Cheng Peng tersenyum canggung. "Paman Mai, aku tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seperti Anda. Bagi saya, nama ini benar-benar hebat." Mai Chengxin menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah, ayo duduk, bicara urusan keluargamu." Su Chengpeng mempersilahkan Mai Chengxin untuk duduk di sofa. Setelah duduk, dia menghela napas dan berkata dengan sedih, "Hais, Paman Mai, Anda harus membantuku kali ini." Mai Chengxin mengangguk berkata dengan serius, "Karena aku sudah datang, maka aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kamu harus memberitahuku semuanya secara rinci." Su Chengpeng menghela napas. "Saya yang harus disalahkan karena ceroboh dan membuat beberapa keputusan yang tidak rasional." Su Chengpeng memberitahu Mai Chengxin tentang cerita Su Jipei dan Su Jiyu yang diculik di Jepang, kemudian cerita Su Roli yang membunuh seluruh keluarga Matsumoto, lalu cerita dirinya yang mengkhianati Su Roli dan membunuh Duhai King. Selesai cerita, dia bertanya dengan tatapan khawatir, "Paman Mai, apa menurutmu aku diberi hukuman karena telah melakukan banyak keburukan?" Mai Chengxin melambaikan tangan dan berkata dengan serius, "Cheng Peng, kamu keponakanku, jadi aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Di dunia ini, baik dari sudut pandang Feng Shui maupun dari sudut pandang ilmiah, tidak ada yang disebut hukuman karma." Chu Cheng Peng bertanya dengan kaget, "Kenapa? Bukankah kepercayaan Taoisme yang Anda percaya itu mengajarkan hukum karma, hukum sebab akibat?" Mai Cheng Xin menggelengkan kepala dan berkata, "Apa yang kamu sebut adalah ajaran Buddhisme. Selain itu, Feng Shui tidak sejalan dengan Taoisme. Kami menggunakan kitab perubahan dalam 8 diagram Kimendu Jia." Si Cheng Peng buru-buru bertanya, "Tadi Anda mengatakan tidak ada hukum karma atau hukum sebab akibat. Apa itu benar?" Mai Chengxin tersenyum dan berkata, "Menurutku itu benar, tapi tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya. Aku akan memilah pandangan dalam Feng Shui untukmu. Anggap sebagai diskusi." Si Cheng Peng buru-buru berkata, "Silakan." Mai Chengxin berhenti sebentar, lalu berkata, "Coba aku tanya,
Menurut hukum karma, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum berat dan mereka yang berbuat baik akan diberi imbalan. Benar? Su Changpeng mengangguk. Menurut apa yang diajarkan memang seperti itu. Mai Cheng Xin bertanya balik. Kalau begitu, aku mau bertanya kepadamu. Ada bunyi yang Ada bayi yang mati tepat setelah mereka lahir. Kehidupan mereka baru saja mulai. Tidak ada kejahatan maupun kebaikan yang mereka perbuat. Tapi kenapa mereka tidak punya kesempatan untuk tumbuh dewasa dalam keadaan sehat? Secepeng agak canggung. Ini aku juga tidak tahu. Mai Chengxin mengangguk dan bertanya lagi. Kalau begitu aku mau tanya lagi. Kenapa ada orang yang selalu berbuat baik tetapi malah bernasib buruk? Usai itu, Mai Chengxin menghela napas dengan sedih berkata, saat aku masih kecil, itu adalah waktu di mana perang Chongyuan sedang berlangsung. Ayah memindahkan keluarga dari Chongyuan ke Yanjing untuk menghindari perang. Saat itu keluarga aku tinggal di Mao Hutong. Ada seorang wanita di sebelah rumah yang makan vegetarian dan membaca kitab Buddha setiap hari, selalu mengingat hukum kebajikan. Suaminya meninggal di usia muda. Dia bersusah payah membesarkan ketiga putranya sampai mereka menikah dan membangun keluarga sendiri. Tapi ketika dia tua, tidak satupun dari ketiga putranya yang merawatnya. Tiga menantu berebut harta. Tiga menantu berebut harta keluarga. Dia dipukul dan dimarahi oleh menantunya secara bergantian. Setiap kali berkunjung mereka sengaja merebut makanannya yang hanya berjumlah sedikit. Bahkan tangki air pun dihancurkan mereka. Mereka hanya berharap dia cepat mati agar bisa mendapati rumah tuanya. Meskipun ketiga putranya tidak memukulnya, tetapi mereka selalu sinis dengan sarkasme setiap kali berkunjung. Bahkan ketika tetangga ada yang meninggal, mereka menunjukkan dan memarahinya. Mengapa dia tidak bisa mati seperti tetangga? Suruh dia tahu diri dan cepat mati. Wanita tua itu tidak hanya kekurangan pangan dan sandang, dia juga selalu membasuh wajah dengan air mata sepanjang hari. Meskipun dia tidak menangis sampai mata buta, penglihatannya juga memburuk. Dia tidak sanggup membeli lampu minyak. Begitu malam tiba, dia tidak bisa melihat apapun. Kehidupannya penuh penderitaan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.